Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama saya, Pendeta Ram Kenny. Alkitab mencatat, partai-partai agama bermunculan dan terlibat secara aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Bahkan, sangat sering atau saya bisa katakan selalu menggunakan politik dan pemerintahan sipil dalam menerapkan, menjalankan, atau bahkan memaksakan agenda agama mereka atau hukum-hukum agama mereka dalam satu masyarakat. Dalam video ini, kita akan melihat spirit Yahudi atau Judaism atau spirit Israel yang masih terlihat dengan sangat kental, dengan sangat jelas dalam dunia Kristen modern hari ini, termasuk juga agama-agama non-Kristen yang lain, termasuk saudara-saudara kita dari agama Islam. Nah, mari kita pergi ke Matius pasal 4 ayat 25 yang berbicara begini. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ayat ini mengatakan ketika Yesus hendak pergi ke atas bukit dan menyampaikan khotbah yang dikenal dengan khotbah di atas bukit, ada begitu banyak orang dari berbagai daerah datang hendak melihat Yesus atau hendak bertemu dengan Yesus atau hendak mendengar ajaran-ajaran dari mulut Yesus. Di sana ada para petani, ada para nelayan, ada para pedagang, pebisnis, dan semua elemen masyarakat ada di sana. Termasuk 4 partai agama yang akan kita bicarakan dalam video ini, yaitu Zealot, Essene atau Essenes, Farisi, dan Saduki. 4 kelompok partai agama inilah yang spirit mereka masih terlihat sampai hari ini. Memang partai ini sekarang sudah tidak ada lagi secara fisik atau secara real, tetapi ajaran mereka atau karakteristik mereka, ciri-ciri mereka masih terlihat dengan sangat jelas dalam kehidupan manusia hari ini, termasuk di dalam gereja ataupun di denominasi non-Kristen yang lain. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Zealot. Partai Zealot ini adalah partai politik Yahudi yang dikenal sangat fanatik dalam menentang orang-orang Roma atau pemerintahan Roma. Mereka ini adalah orang-orang yang rela mati bunuh diri daripada menyerah kepada Roma. Dan mereka menganggap kematian mereka ini adalah sacrifice atau pengorbanan. Mereka meyakini bila mana mereka mati, entah mati dengan bunuh diri atau mati dalam perlawanan kepada Roma, mereka akan langsung menuju ke surga. Kelompok ini adalah kelompok ekstremis Yahudi yang menentang Roma dan memiliki ajaran-ajaran yang sangat ekstrim. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan orang asing. Mereka suka kekerasan dan tidak segan dalam membunuh orang dengan cara apapun. Mereka memiliki satu kelompok yang dikenal dengan manusia belati atau skari. Ini adalah satu kelompok yang mengadopsi prinsip teroris, bisa saya katakan, karena mereka menyembunyikan belati-belati atau pisau-pisau belati di segala tempat yang mereka bisa tempatkan. Lalu bila mana mereka melihat orang-orang Roma, mereka akan langsung menyerang dan berusaha membunuh orang-orang Roma ataupun orang Yahudi yang memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang Roma. Kemudian orang-orang Zealot ini adalah partai militan nasionalis Yahudi yang terkenal di era pemerintahan Raja Herodes tahun 37 BC sampai tahun 4 AD. Dan kelompok ini juga adalah kelompok yang turut membantu Yahudi dalam berperang melawan orang-orang Roma
yang dikenal dengan Perang Masada yang terjadi kurang lebih tahun 66 sampai tahun 73 AD, yang di dalamnya ini juga termasuk cerita tentang kehancuran Yerusalem oleh tentara Roma pada tahun 70. Dan berdasarkan sejarawan Romawi yang bernama Josephus dalam bukunya The War of the Jews, disebutkan di sana kurang lebih 1 juta orang Yahudi yang mati dalam pengepungan Yerusalem. Lalu ada 1000-an orang yang mati bunuh diri, dan itu disinyalir dari kelompok zealot ini atau selot yang tidak rela menyerahkan diri mereka kepada Roma yang dianggap sebagai penjajah bangsa Yahudi waktu itu. Nah, itulah kelompok Silat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang partai keagamaan yang lain, yaitu Saduki. Nah, kelompok Saduki adalah partai yang muncul kurang lebih pada awal Perjanjian Baru, kurang lebih tahun pertama BC atau tahun pertama AD. Saduki diambil dari nama imam besar Perjanjian Lama, Imam Sadok, dalam 2 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-24 sampai 29. Dan Saduki sebagai satu partai agama berakhir ketika bangsa Yahudi ini dihancurkan oleh Roma pada tahun 70. Lalu mereka inilah adalah kelompok yang selalu konflik dengan orang Farisi sebagai saingan mereka, yang sebentar kita akan lihat. Dan orang-orang Saduki adalah orang-orang yang datang dari latar belakang yang kaya dan berpendidikan. Inilah orang-orang Saduki. Kemudian orang-orang inilah yang membina hubungan yang baik dengan orang-orang Romawi, sehingga mereka itu dibenci oleh orang-orang dari kelompok yang lain, yaitu orang-orang dari partai Selot. Sekarang mari kita lihat apa yang diyakini oleh orang-orang Saduki, apa praktek-praktek keagamaan mereka. Mereka ini adalah kelompok yang tidak percaya kitab yang lain selain kitab Torah. Mereka tidak percaya dengan oral tradition atau tradisi oral yang diturunkan dari generasi ke generasi yang diyakini oleh orang-orang Farisi. Sebentar kita akan lihat. Dan mereka ini juga adalah kelompok orang yang tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada kebangkitan tubuh, mereka juga tidak percaya adanya roh. Ini adalah kelompok yang suka berkompromi dengan hal-hal yang bersifat sekuler. Mereka ini ditemukan suka berdansa, kemudian bagi mereka masalah benar dan salah tidak terlalu problem, oleh sebab menurut mereka yang penting terlihat bagus dan dijalankan dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Sekarang mari kita lihat kelompok yang ketiga, yaitu Farisi. Ini partai agama Farisi, salah satu partai keagamaan yang ada di orang-orang Yahudi. Nah, nama Farisi ini datang dari bahasa Ibrani Perushim. Mereka muncul sesaat sesudah terjadi pemberontakan Makabean yang terjadi kurang lebih tahun 165 sampai 160 BC. Ini adalah partai dari orang-orang awam atau layman party. Dan scribe ini adalah terdiri dari orang-orang yang para historian. Jadi orang-orang yang cukup intelek dan berpendidikan. Kemudian nama aslinya adalah Hasidim. Ini adalah kelompok separatis yang menganggap mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri mereka dengan orang-orang Yahudi yang lain. Kemudian mereka ini adalah kelompok yang percaya kepada Torah dan juga oral law, yaitu tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut mereka tradisi adalah bagian dari kitab yang kudus yang harus dipertahankan dan harus diajarkan kepada orang-orang Israel secara keseluruhan. Oral law yang datang dari kalau saudara pergi ke Perjanjian Lama, Allah memberikan kepada Musa bukan hanya kitab yang tertulis,
tetapi juga ada hal-hal yang lain yang Musa ucapkan yang bukan datang dari Allah, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang juga penting dan suci, yang dikenal dengan oral law. Nah, itu diyakini oleh orang Farisi sebagai satu bagian dari keagamaan mereka. Orang Farisi percaya bahwa Allah dapat disembah di mana saja dan bukan hanya di Ka'bah saja atau Ka'bah Yerusalem. Mereka menyatakan Allah itu dapat disembah di luar Ka'bah Yerusalem. Mereka tidak menekankan ibadah melalui kurban-kurban, tetapi mereka menekankan ibadah melalui doa dan mempelajari Alkitab atau firman Allah. Nah, orang-orang Farisi ini sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang orang-orang Farisi yang sangat ekstrim dan mengandalkan jasa baik atau legalis. Kemudian ada juga yang merasa tidak ada orang yang mengajarkan, maksud saya, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan selain Allah sendiri. Dan mereka ini adalah kelompok yang sangat taat dalam mengikuti, menjalankan, menuruti 10 hukum Taurat Tuhan, 10 hukum Allah. Mereka juga mengajarkan bahwa semua kepentingan negara atau bangsa, apakah politik, masalah yang lain, harus didasarkan pada hukum Allah. Mereka inilah kelompok orang yang menambahkan 1521 hukum tambahan yang berkaitan dengan pemeliharaan hari Sabat. Mereka tambahkan hukum-hukum yang lain yang menyebabkan hukum Sabat ini bukan lagi menjadi hukum yang ringan atau menyenangkan, tetapi memberatkan. Inilah kelompok yang melakukan hal itu. Mereka juga sangat ketat dalam membayar persepuluhan. Inilah kelompok yang dikecam dengan sangat keras oleh Yesus dalam Matius pasal 23. Nah, itu adalah kelompok Farisi. Sekarang mari kita lihat partai agama Yahudi yang keempat, yang terakhir, yaitu Esene atau Essenes. Ini adalah kelompok persaudaraan agama Yahudi yang sangat ketat dalam bertapa. Jadi mereka akan pergi ke tempat-tempat sepi, lalu berdoa di sana berjam-jam selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka pergi ke tempat yang sepi untuk bertapa. Pekerjaan dari orang-orang suku Essenes atau partai Essenes ini adalah mereka adalah petani, kemudian peternak. Mereka ini ada yang melakukan pekerjaan sebagai beekeeping atau lebah, petani lebah. Kemudian kerajinan tangan, berbagai-bagai kerajinan tangan. Mereka ini adalah kelompok yang mencintai perdamaian. Tapi meski demikian, mereka ini turut berpartisipasi dalam peperangan melawan orang Roma, dalam perang Yahudi dan Roma yang terjadi tahun 66 sampai tahun 73 atau 70 AD. Ini adalah kelompok yang tidak memakan makanan yang haram yang dicatat dalam Imamat pasal 11. Kemudian mereka ini senang belajar nubuatan. Jadi itu adalah ciri-ciri dari orang-orang dari suku Essenes. Kelompok ini muncul di era Perjanjian Baru karena tidak disebutkan dalam Perjanjian Lama dan memiliki ordo-ordo yang berbeda-beda. Contohnya adalah ordo Tsenium. Ini adalah kelompok yang rendah hati, kemudian menekankan hidup suci. Itulah kelompok Tsenium. Ada juga kelompok Hashanim yang suka berdiam diri, suka pergi ke tempat-tempat sepi. Lalu ada Hasidim Harishonim yang ini adalah kelompok orang-orang tua, terdiri dari orang yang tua yang cukup sopan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada juga ordo yang lain yang namanya Nigie Heddaah yang menekankan pikiran bersih, selalu berpikiran positif. Ini bagus ini ya. Kemudian ada ordo Watigim. Ini adalah kelompok perfeksionis. Sekarang mari kita lihat apa kepercayaan mereka atau praktik keagamaan mereka yang mereka jalankan.
Ajaran yang mendasar dari ordo ini atau dari partai ini, Essenes ini, adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang lembut hatinya, suka berbuat baik. Kemudian mereka juga percaya bila memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada persembahan berhala, maka orang itu harus dikenakan sanksi yang kadang-kadang sederajat dengan hukuman mati, bisa dihukum mati oleh karena pelanggaran ini, karena mereka memang juga sangat sangat ketat. Ini adalah kelompok yang mengecam perbudakan. Mereka tidak setuju dengan perbudakan dan menganggap orang-orang yang mengambil orang lain sebagai budak adalah melanggar hukum Allah. Mereka juga melarang pengurapan dengan minyak, entah pengurapan orang sakit atau jenis-jenis pengurapan yang lain. Inilah kelompok orang yang suka mandi terlebih dahulu, membersihkan diri mereka sebersih-bersihnya sebelum mereka makan, atau bila mana mereka bersentuhan dengan orang yang lain, apalagi kalau orang itu datang dari ordo atau kasta yang lebih rendah dari mereka. Nah, dalam sejarah, kelompok ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Kelompok inilah yang kemudian mengamankan tulisan atau salinan-salinan kitab suci asli dalam bejana-bejana, kemudian mereka sembunyikan di gua-gua di daerah Laut Mati, yang kemudian ditemukan dan dikenal dengan The Dead Sea Scroll. Itulah 4 sekte Yahudi atau 4 partai agama Yahudi yang ciri-ciri mereka, yang sifat-sifat mereka, karakteristik mereka masih terlihat dengan sangat jelas dalam dunia kekristenan hari ini, bahkan juga di agama-agama non-Kristen yang lain. Karena orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang suka berkompromi dan liberal. Kemudian orang Farisi ini adalah orang-orang yang merasa diri benar dan lebih memisahkan diri, menganggap mereka lebih suci dari orang-orang yang lain. Kelompok Essene adalah orang-orang yang suka mengisolasi diri, tidak mau berbaur dengan orang lain bila orang itu tidak dari golongan mereka. Dan orang Selot ini adalah kelompok yang sangat revolusioner, sangat ekstrim, disebut ekstremis, memiliki sifat teroris yang suka membunuh, tidak segan-segan membunuh orang yang berlawanan dengan ajaran agama mereka. Kemudian suka membalas dendam dan melawan pemerintah. Kalau perlu mereka harus membunuh bila mana niat mereka atau rencana mereka itu tidak tercapai. Sekarang pertanyaan penting, dapatkah kita melihat ciri-ciri dari 4 sekte Yahudi atau 4 partai keagamaan Yahudi ini dalam dunia agama modern sekarang ini? Dapatkah mereka atau sifat mereka dilihat dalam gereja Kristen? Yes. Dapatkah juga sifat-sifat mereka ini terlihat dalam agama non-Kristen? Yes. Seperti Islam? Yes. Buddha? Yes. Hindu? Yes. Sifat Israel ini atau Yahudi ini dapat dilihat dalam kehidupan keagamaan modern hari ini. Saudaraku yang kekasih, kehidupan beragama yang benar adalah didasarkan atas cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama manusia. Bila mana kita mengasihi Allah, kita akan menghormati hukum-hukum Allah. Dan bila mana kita mengasihi sesama manusia, kita juga akan mengaplikasikan hukum Allah, mulai dari hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10, mengatur kita untuk mengasihi sesama manusia. Dengan melakukan ini, kita akan menciptakan satu komunitas yang baik, dan dengan pertolongan Roh Kudus menulis kehendak Allah di hati kita, di pikiran kita, kita akan sanggup mengasihi Allah dan juga mengasihi orang yang lain, meski orang itu tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Kita akan saling menghormati dan saling mengasihi satu dengan yang lain.
Tuhan memberkati. Amin.